Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rahmalia Parajelita. Saya dari Universitas Mitra Indonesia, Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan. Dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara salah satu pedagang bakso di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas kewirausahaan dengan mewawancarai UMKM di sekitar, dengan dosen pengampu Ibu Evi Meidasari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yuk kita cek lokasinya. Baik kawan-kawan, di sini saya sudah bersama Mas Arman sebagai pedagang bakso di Kalianda. Permisi Mas, saya izin mewawancara ya Mas sesuai kesepakatan kita kemarin. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Parajelita. Di sini saya dari Universitas Mitra Indonesia, jurusan Keperawatan. Saya di sini izin mewawancarai dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya, mewawancarai UMKM di sekitar. Mas bisa perkenalan diri dulu sama kawan-kawannya. Perkenalkan, nama saya Armansyah. Alamat saya di Pasar Baru, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Profesi saya sebagai penjual bakso gerobak. Baik, kawan-kawan kita mulai aja ya wawancaranya. Kita mulai ya Mas. Kalau boleh tahu, udah berapa lama ya Mas berjualan bakso? Kalau jualan bakso itu sih sudah sekitar 5 tahun. Tapi kalau jualan sendiri sih itu barusan sekitar 4 bulanan lah. 4 bulanan ya? Pertama kali jualan itu kan masih ikut sama kakak, tapi sekarang udah misah. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun berapa ya, 5 tahun, sekitaran tahun 2016 kalau nggak salah, 2016. Itu Mas sebelumnya jualan bakso apa emang udah dari dulu jualan bakso atau jualan yang lain dulu? Dari pertama ya jualan bakso, soalnya kan saya kan diajarin sama kakak saya juga kan jualan bakso, jadi saya diajak sama dia. Pertama itu jualan bakso ikut sama dia. Jualan di mana? Jualan di depan Auto Finance di Karet, Jalan Karet Kalianda juga. Tapi sekarang saya disuruh buka sendiri sama dia di jalan yang tempat kita tadi. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa Mas? Kira-kira habisnya? Modal awal itu sekitaran, kalau sama gerobaknya itu sekitar 10 jutaan lah. 10 jutaan. Tapi kalau misalkan cuman buat bahan baku awal aja itu 1.500.000 juga udah bisa jalan sih. Itu udah balik modal ya Mas? Alhamdulillah udah sedikit-sedikit mengembalikan modal dulu. Tapi kan rencana saya kan bukan untuk balikin modal dulu, tapi untuk mengembangkan yang usaha saya ini. Jadi misalkan kayak kursi-kursi saya yang masih sedikit itu rencananya bakal saya tambah lagi, sama kayak mangkok, sendok dan yang lain-lain kan itu kan perlu diperbanyak lagi. Selanjutnya, kendala apa ya Mas yang paling sulit ketika Mas membuka jualan bakso? Yang paling sulit gitu? Kalau kendala sih nggak terlalu begitu banyak ya, tapi namanya orang jualan tuh pasti ada lah kendalanya. Kendala yang pertama sih itu di bahan baku ya, karena kita kan menggunakan daging sapi tuh Ya. Karena daging sapi di pasaran itu kan kadang harganya nggak tentu, kadang-kadang dia naik, tapi kebanyakan naik terus sih. Jadi itu kan mempengaruhi sama harga bakso kita.
Saya sih itu menyikapinya dengan dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama itu dengan cara menaikkan harga, namun ada satu cara lagi yaitu dengan mengurangi porsi dari bakso itu tersendiri. Ada kekurangan dan kelebihannya sih. Apabila saya menaikkan harga itu, dia membuat apa? Takut keberatan juga di pelanggannya. Soalnya kan saya kan jual 10.000. Tuh, nanti kalau misalkan saya naikin paling kisaran 12.000 atau enggak 13.000. Kalau untuk bukanya dari jam berapa, tutup jam berapa? Kalau kalau bulan kalau di hari-hari biasa itu saya buka pukul 10 sampai ya antara 10 sampai 11 lah. Itu juga sambil menyiapkan bahan-bahan yang lain. Kalau tutupnya itu kadang kalau udah habis tuh jam 8 atau jam 9 itu udah tutup, tapi kalau misalkan belum habis kita paling malam tutup sampai jam 10. Kira-kira setiap hari itu persiapannya selalu habis atau bisa? Untuk sejauh ini alhamdulillah selalu habis karena kita juga kan selalu mengukur dengan apa, dengan tingkat pembeli konsumen. Jadi kita kalau bikin bakso itu nggak pernah terlalu banyak dan juga nggak pernah terlalu dikit, jadi yang sedang-sedang aja gitu. Oh ya. Kalau Mas jualan ada yang bantu atau jualan sendiri? Saya ada satu rekan saya yang membantu untuk di warung tadi kan. Ada satu rekan saya yang bantu namanya Jeffrey. Dia membantu saya untuk di bagian belanja bahan baku sama di warung juga sih. Kalau keuntungan kayak mana Mas? Kalau lagi sepi gitu, kalau lagi rame? Kalau keuntungannya sih lumayan lah. Kalau misalkan lagi sepi itu ya sekitar 1 juta, 1.200.000. Tapi itu kan masih ibaratnya masih kotor lah. Kalau bersih-bersihnya sih keuntungan buat kitanya itu sekitar 700 sampai 800.000 lah. Kalau 1 juta itu kan masih sama modal. Harapan Mas buat kedepannya kayak mana Mas? Harapan Mas buat kedepannya gitu, apa motivasi ke depan? Kalau harapan saya sih, yang pertama harapan saya buat pemerintah lah. Karena kita kan pedagang bakso kan mengandalkan berbahan baku dari daging sapi. Sedangkan kan daging sapi di pasaran itu kan harganya selalu melambung tinggi kan, naik terus. Ini kan menjadi suatu kendala buat seperti saya kan, pedagang kecil seperti saya. Kalau dagingnya naik terus kan otomatis kan dagangannya juga kan ikut bingung gitu kan, antara mau naikin harga sama mengurangi porsi. Dan harapan saya untuk rekan-rekan atau kaum milenial kan, jangan pernah takut untuk membuka usaha dan jangan pernah malu melakukan usaha. Apapun usahanya kita harus tetap melakukan, karena apalagi berjualan, apalagi berdagang, karena berdagang itu adalah sesuatu yang mulia. Ya udah, kayaknya cukup sekian ya Mas wawancara dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya permisi ya Mas. Iya. Baiklah, saya sudah selesai melakukan wawancara dengan Mas Arman, salah satu pedagang bakso di Kalianda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.